Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita kembali langsung saja saya mau ke Pak Timbul dulu. Pak Timbul, menanggapi masyarakat tadi sebenarnya, apakah memang ini momennya yang kurang pas? Apakah harus sebenarnya sudah tidak perlu diberitahu lagi, pemerintah harusnya memperbaiki masalah-masalah yang ada dulu, baru kemudian wajar sajalah jika ingin menaikkan iuran BPJS? Ya, jadi memang sentral daripada program JKN ini pelayanan. Kami sebagai lembaga yang mengadvokasi ya, itu 2-3 kasus per minggu itu selalu ada aja kasus. Memang pertama persoalan masih banyak yang belum teredukasi sehingga masyarakat belum tahu ketika ada masalah. Jadi memang pelayanan ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi ya, mensosialisasi tentang manfaat JKN. Regulasi selalu sering berubah, tapi sosialisasi jarang dilakukan dan telat menurut saya. Ya, jadi persoalan JKN ini kan di pelayanan. Bagaimana masyarakat tahu kalau dia tidak dikasih tahu. Nah, ini juga kan persoalan yang harus dibantu oleh BPJS Kesehatan. Nah, saya melihat bahwa persoalan ini yang masih harus terus dilakukan. Sentralnya harus dilakukan peningkatan pelayanan. Ketika naik 2016, iuran itu kita dorong terus supaya pelayanan terus terjadi. Masalah mencari ruang perawatan, obat, itu masalah klasik yang sering kita terima laporannya. Saya berkali-kali bilang, tolong dong sesuai dengan Perpres 82 kan ada namanya unit pengaduan di rumah sakit yang harusnya diisi oleh BPJS Kesehatan. Hadirlah 7 kali 24 jam. Sampai sekarang tidak dilakukan dan di masa pandemi ini, nanti Mas Iqbal bisa mengkonfirmasi, banyak yang tidak terisi, sehingga ketika masyarakat punya masalah di rumah sakit, baik obat, susah cari kamar, dan sebagainya, mereka tidak ada yang membantu, disuruh cari sendiri. Ketika disuruh cari sendiri, mereka selalu beberapa kali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Pasien umum silakan, karena memang sekarang supply demand dengan ruang perawatan itu cukup tinggi ya, karena bedanya karena banyak yang meminta sehingga akhirnya ada prioritas. Nah, peserta JKN ini mendapatkan prioritas kesekian begitu. Nah, ini yang harus dibantu oleh BPJS Kesehatan. Ketika harga naik, iuran naik, memang itu harus ditingkatkan. Sebenarnya peningkatan pelayanan itu diamalkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang SJSN. Kalaupun tidak naik ya, nah ini persoalan. Nah, jadi menurut saya apa yang dikatakan, apa dikeluhkan masyarakat itu tadi ya, itu sentralnya itu pelayanan. Kalau pelayanan itu baik, meningkat secara signifikan, unit pengaduan itu berfungsi secara maksimal, kemudian edukasi sosialisasi dilakukan secara masif, maka 150.000, 100.000, 42.000 sekalipun, itu menurut saya masih mudah dijangkau. Kalau kita bandingkan dengan asuransi kesehatan swasta ya, itu masih jauh di bawah harganya, preminya. Tetapi kalau dibayar, tidak mendapatkan pelayanan yang baik, menengah ke atas mengatakan begini, ngapain saya bayar? Itu artinya willingness to pay, kemauan untuk membayar itu tidak ada. Karena apa? Faktanya pelayanan. Jadi ini yang selalu kita katakan, kalaupun naik, harus pertama dilakukan adalah tingkatkan pelayanan. Banyak peserta sekarang di masa pandemi tidak berani ke rumah sakit karena COVID, takut tertular. Berkali-kali kita bilang, hadirkan telemedicine. Kalau swasta saja bisa, misalnya Halodoc, bisa melakukan telemedicine. Kenapa tidak untuk JKN? Sehingga peserta yang memang takut, dia bisa melakukan telemedicine dengan dokter sehingga bisa mengontrol penyakit. Artinya Bang Timbul, pelayanan pun juga harus segera menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini terjadi, begitu ya? Ya, nah ini yang menurut saya yang harus terus dilakukan supaya jelas. Menurut saya gini, satu lagi, bahwa di Perpres 64 sebenarnya tidak hanya iuran yang naik. Kalau kita baca pasal 42, denda pun naik 100%, dari 2,5% menjadi 105%. Nah, ini kan juga memberatkan masyarakat. Nah, jadi artinya Perpres 64 ini punya konsekuensi. Pasal 54A itu tentang kelas standar, itu konsekuensinya nanti akan ada iuran baru, iuran non-PBI. Di mana pastinya di atas 42.000. Akan ada lagi kenaikan untuk masyarakat kelas 3 nanti. Yang nanti tidak akan ada kelas ya, 1, 2, 3 tidak ada lagi. Nah, ini kan hal-hal yang memang harus terus tersosialisasi, teredukasi, sehingga masyarakat juga harus mengetahui. Ya. Baik, Pak Iqbal, saatnya Anda mungkin mengomentari. Tapi satu lagi Pak, ada penelpon masyarakat. Kita tambahkan lagi nih PR buat Pak Iqbal. Iya, ada Pak Harun di Banyuwangi. Selamat pagi Pak Harun. Hai, selamat pagi. Singkat saja tanggapan Anda, Pak Harun. Tanggapan Anda. Ya, menurut saya kalau BPJS kelas 3 jangan dinaikkan. Yang perlu dirubah
BPJS itu banyak orang kaya-kaya di tempat saya itu kelasnya kelas 3 BPJS-nya, seharusnya kelas 1 atau kelas 2. Itu pendapat saya, masukan saya dari saya. Artinya tidak sesuai dengan taraf ekonomi mereka begitu ya Pak Hairul ya? Iya. Oke. Di tempat saya itu banyak orang kaya, kelasnya kelas 3. Harusnya itu yang dirubah. Oke. Gitu loh. Oh, dari segi pelayanan Pak Harun seperti apa? Pelayanan di tempat saya itu, rumah sakit di tempat saya itu bagus. Bagus sekali. Baik. Ya. Hanya mungkin pemegang kartunya ini yang perlu didata kembali, disesuaikan dengan ekonomi mereka ya, begitu ya? Ya, betul sekali. Baik. Itu yang Terima kasih Pak Harun di kasih Banyuwangi. Sehat selalu untuk Anda. Pak Terima kasih. Iqbal, silakan Pak Iqbal. Ya, jadi Perpres 75/2019 kemudian di Perpres 64/2020 itu merupakan perubahan dari Perpres 82 tahun 2018 karena memang permasalahan pelayanan dipengaruhi juga bagaimana BPJS Kesehatan mampu membayar ke fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit di sini. Kita selalu kan kadang parsial, tidak komprehensif ya melihat permasalahan bahwa di sana ada permasalahan orang miskin belum masuk dalam skema PPI. Oke, saya setuju dengan Pak Saleh tadi, harus ada dilakukan pendataan yang lebih baik sehingga orang yang tidak mampu dan miskin masuk skema yang sepenuhnya dibayar oleh pemerintah dalam jumlah kuota yang jauh lebih besar daripada. Tapi bisa beres nggak data itu Pak Iqbal gitu loh, mohon maaf. Nah, Bisa beres, cuman lama lah berproses. gimana juga. Kalau kita melihat 2020 ya, BPK melaunching catatan Desember 2019, kita melihat progres sekarang itu sisa 1,7 juta data yang itu Masih di Papua kaitan dengan yang memang NIK bermasalah dan yang lain. Tetapi secara total dianggap sudah tuntas terkait dengan cleansing data yang tapi dilakukan. Pak Harun di Banyuwangi masih menemukan tuh yang tidak sesuai Ya. kan ibaratnya. Nah, kalau kelas itu kan mandiri kan bebas, Pak. Anda mau ambil kelas 1, kelas 2, 3 itu terserah masing-masing orang. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur dia harus kelas 1 misalkan di sana. Jadi soal orang umum mandiri misalnya mengambil di kelas 3 itu haknya. Karena kalau kita melihat kontur kepesertaan ada 22 juta dari 30 juta di peserta mandiri, kelas 3-nya adalah 22 juta. Dan kalau kita melihat persoalan dari kalau kelas 3 yang lain ada PPI, ada yang sejumlah 133 juta. Meskipun yang semuanya dibayar oleh pemerintah. meskipun semangat awalnya adalah gotong royong sehingga orang-orang yang kemudian dianggap mampu harusnya berada di kelas 1 atau 2 gitu. Ya, gotong royongnya kan begini, kalau kita bawa dalam regulasi kan tetap dimungkinkan orang yang memiliki kekayaan misalkan berlebih dia mengambil di kelas 3. Tapi ada Permenkes 51 2018 yang mengatur bahwa dia harus bisa pindah kelas hanya satu tingkat di atasnya. Kalau dia mengambil di kelas 3 maka dia tidak bisa ke VIP, padahal dia orang kaya dan yang lain. Sehingga kalau mau ngambil VIP dia harus membayar sendiri karena DKN tidak menanggung soal pembiayaan yang harus dibayarkan oleh pesertanya seperti itu. Dan kalau kita melihat dari tadi, tentu kita bahwa kehadiran Perpres ini dalam rangka untuk memastikan keberlangsungan. Ini sekarang tidak ada isu, misalkan karena per Juli 2020 BPJS Kesehatan mampu membayar rumah sakit yang jatuh tempo. Dalam pelayanan publik selalu ada masalah setiap hari dan yang lain. Karena kita mau bicara tentang yang Pak Ilus tadi disampaikan, terima kasih. Merauke kan memang jangkauannya memang ini dan itu akan kita perbaiki mendengar masukan yang disampaikan oleh beliau-beliau sehingga kita bisa perbaiki ini secara komprehensif, tidak secara parsial, sisi yang lain yang dilakukan perubahan, sementara sisi yang lain juga mempengaruhi kan seperti itu. Baik, Pak Iqbal. Saya terakhir ke Bang Saleh Daulay lagi ya, Wakil Rakyat. Bang, sedikit Bang membacakan kalimat yang out of topic. Boleh ya Bang ya? Ini out of topic. Ini token listrik gratis diperpanjang sampai Maret 2021. Begini cara klaimnya. Apa tanggapan Anda Bang? Jadi menurut saya sih dalam masa pandemi seperti ini pemerintah harus banyak memberikan yang gratis kepada masyarakat. Nah jadi karena itu kita mendukung jika ada hal-hal yang bisa meringankan beban masyarakat pada saat ini. Dan karena itu ya apapun kebijakan yang berpihak pada masyarakat ini tentu harus didukung oleh semua pihak. Dalam ini juga termasuk DPR. Nah, tetapi sebelum itu saya mau komentari juga nih soal pelayanan tadi. Jadi gini,
ini kan kenaikan iuran BPJS ini bukan hanya sekedar kenaikan iuran saja, tetapi memang harus paralel dengan peningkatan pelayanan. Oke. Nah sekarang begini, kalau misalnya nanti kenaikan iuran BPJS sudah berjalan, kemudian pelayanannya tidak baik atau katakanlah sama saja dengan yang lalu-lalu, apakah misalnya BPJS mau dikasih hukuman? Misalnya gitu. Karena harus ada juga misalnya semacam garis yang tegas kepada penyelenggara dalam hal ini BPJS Kesehatan jika misalnya mereka sudah punya uang tetapi pelayanannya masih tidak baik. Nah kalau misalnya sama saja ngapain dinaikin? Kan begitu. Iya. Itu yang ada di masyarakat. Iya. Nah kemudian saya setuju tadi misalnya soal data-data. Data-data ini harus betul-betul dikupas tuntas. Oke. Jadi ini selama ini kan data-data itu datangnya dari Kementerian Sosial. Lalu diberikan ke Kementerian Kesehatan memberikan kepada BPJS. Ini aja sudah ada tiga jalur yang diberikan ke sana. Sehingga dengan demikian ada degradasi di soal pendataan. BPJS Kesehatan itu sering juga menemukan kesalahan-kesalahan data di daerah. Iya. Tetapi faktanya mereka tidak bisa memperbaiki itu. Iya. Mereka harus Bukan menyerahkan ranah mereka. seluruhnya urusan itu Iya. ke Kementerian Sosial. Iya. Kemudian tadi ada data yang mengatakan, tadi yang disampaikan dari Bapak yang dari Banyuwangi, Betul. mengatakan bahwa ada orang yang mampu tapi ngambil kelas 3. Mengapa ini terjadi? Karena orang yang kelas 3 itu, begitu dia masuk kelas 3, dia sebetulnya tidak mau dirawat di kelas 3. Tapi dia nanti akan minta naik kelas, kelas 2 atau Iya, kelas 1. Dia upgrade. Tapi bayaran bulanan dia tetap murah. Kenapa? Waduh. Karena kelas 3 gitu loh. Tricky dong berarti kalau kayak gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya harus diperbaiki juga. Iya. Jangan sampai orang bayar bulanan Regulasinya kelas jelas 3, ya. ya kan, Bisa bayar DPR tiap memperbaiki bulan itu? kelas 3. Bisa DPR Oh memperbaiki? ini operator Pak, ini bukan kita, ini tugasnya pemerintah. Kita ini kan regulasi. Mendorong hal itu, pengawasan. Bang. Dan tentu kita dorong pemerintah untuk juga mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi. Baik, Bang Saleh. Bayangin kalau orang semua ngambil kelas 3, Iya. bulanannya tiap bulan kelas 3, tapi pas dia lagi dirawat ngambil kelas 1. Berapa banyak biaya yang akan dibayar oleh BPJS untuk menutupi itu. Baik. Sementara Baik. dia hanya bayar kelas 3 gitu. Iya. Baik. Intinya adalah memang kenaikan dari iuran BPJS ini akan tetap berlangsung, tidak bisa dirubah kembali. Namun yang catatan-catatan yang harus diperbaiki adalah masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat terkait dengan fasilitas dan juga pelayanan dari BPJS itu ya. Bisa dirubah Mbak, bisa dirubah kalau perpresnya diganti oleh Presiden. Oke, Ini nanti yang kita dorong. Oke. Jangan sampai masyarakat menganggap kalau kita ini tidak berjuang untuk itu. Baik. Kita Baik. akan tetap memperbaiki, mengupayakan bagaimana supaya masyarakat tetap membayar lebih ringan. Terima kasih Terima Bapak-Bapak atas waktunya pagi ini. Sehat selalu untuk Anda bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.